mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pamulang ingin membuat video tentang aliran positivisme untuk mata kuliah filsafat hukum. Saya Muhammad Raudatul Zikri. Saya Atang Saputro. Saya Saprin Arsyad. Saya Amira Cendikia. Saya Febriana. Berikut cuplikannya. Nang, ya, apa sih yang melatar belakangi hukum positivisme? Yang melatar belakangi aliran hukum positif yang dikembangkan oleh Auguste Comte pada tahun 1798 sampai dengan 1897. Positivisme adalah filsafat bahwa pengetahuan yang benar hanyalah pengetahuan yang dasarkan pada pengalaman dengan menggunakan metode ilmiah. Lalu menurut Auguste Comte, ilmu berkembang melalui 3 tahap. 1. Tahap bersifat teologi. 2. Fase bersifat metafisika. 3. Fase bersifat positif atau ilmiah. April, lalu bagaimana sih lahirnya hukum positivisme? Lahirnya hukum positivisme. Hukum tidak lain daripada dibuat oleh manusia. Maka dari itu, hukum positivisme menentang pandangan metafisika dari hukum alam. Oke. Jadi ada nggak sih teori dari hukum positivisme yang terkenal? Ada, Nang, 3 teori hukum positivisme yang terkenal. Yang pertama dari John Austin, teori hukum perintah. Yang kedua dari Hans Kelsen, yang mengenai teori hukum murni. Yang ketiga dari H.L.A. Hart, yang mengenai teori hukum positif. Oh iya, berdasarkan dari pemaparan April, katanya hukum positif terbagi menjadi 3 ya? Ada Mir, yang pertama itu metode teori perintah, yang menurut John Austin, hukum positif itu merupakan suatu sistem logis yang tertutup. Oleh karenanya, penerapan hukum positif terhadap kasus konkret adalah dengan menggunakan metode deduksi. Dan yang kedua itu teori hukum murni dari Hans Kelsen. Menurut Kelsen, ajarannya itu merupakan reaksi terhadap perkembangan ilmu hukum yang sudah hampir sama dengan ilmu-ilmu sosial. Sehingga dengan ajarannya Kelsen bermaksud memisahkan antara ilmu hukum dengan ilmu sosial. Dan yang terakhir itu teori Herbert Lionel Adolphus Hart, dinamakan teori positivisme hukum dengan isi minimum dari hukum alam. Walaupun Hart termasuk penganut positivisme hukum, tetapi Hart menerima adanya bagian tertentu dari hukum alam. Dengar-dengar tadi habis ngomongin aliran positivisme ya? Iya, tadi kita habis bahas tentang John Austin, terus tentang Hans Kelsen, terus kita juga bahas tentang Hart. Oh alah. Tadi yang pertama tentang kalau John Austin itu dia ngejabarin tentang apa aja sih? John Austin membagi hukum dalam arti luas terbagi menjadi 3 jenis, yaitu hukum atas ciptaan Tuhan, yang kedua hukum yang dibuat oleh manusia, yang pertama yaitu hukum yang dibuat oleh penguasa, contohnya seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan lain-lain. Yang kedua, hukum yang disusun dan dibuat oleh rakyat secara individual. Contohnya seperti hukum yang dibuat oleh perkumpulan-perkumpulan dan kelompok. Yang ketiga, hukum dalam arti yang tidak sebenarnya, yaitu hukum yang tidak memenuhi persyaratan sebagai hukum. Jenis hukum ini tidak dibuat atau ditetapkan oleh penguasa. Oh, berarti beda ya sama teori positivisme punya Hart. Kalau si Hart itu dia mengandung inti dari hukum alam. Nah, dan itu tuh dia jadi dikira sama orang-orang bahwa dia tuh mendukung hukum alam meskipun cuma sedikit ya. Dan mayoritas dia tetap mendukung hukum positivisme. Oh iya, dan juga Hart itu mengemukakan 5 arti dari positivisme hukum itu sendiri. Yang pertama ada anggapan bahwa undang-undang itu adalah perintah manusia. Yang kedua itu bahwa tidak ada perlu hubungan antara hukum dengan moral yang seharusnya ada. Yang ketiga itu anggapan bahwa studi tentang arti dari konsepsi-konsepsi hukum itu perlu banget dilanjutin. Dan harus dibedain dari penelitian historis dan juga sosiologisnya dari hukum itu sendiri. Yang keempat itu ada sistem hukum itu adalah suatu sistem logis yang tertutup, yaitu artinya putusan-putusan hukum itu yang tepat itu dihasilkan dengan cara-cara yang logis dari peraturan-peraturan hukum yang telah ditentukan sebelumnya. Lalu yang terakhir itu ada bahwa anggapan bahwa penilaian-penilaian moral tidak dapat diberikan atau dipertahankan, seperti halnya dengan pernyataan tentang fakta dengan alasan yang rasional, petunjuk ataupun bukti.
Oh iya, sama satu lagi yang dimaksud dengan minimumnya di teori Hart tadi itu bahwa Hart cuma mengambil intinya aja dari teori hukum alam gitu. Nah, yang diambil itu adalah pernyataan bahwa manusia sebagai suatu spesies itu memiliki perasaan atau keinginan untuk bertahan hidup atau survive. Nah, keinginan untuk bertahan hidup itu sendiri ya itu merupakan sesuatu yang sangat sangat ada gitu di dalam diri manusia dan sangat universal lah, atau istilahnya itu ya semua manusia pasti memiliki hal itu gitu. Oleh karena pandangan tersebut lah makanya ada pandangan bahwa Hart ini walaupun sedikit tapi tetap mendukung dari teori hukum alam meskipun dia pemegang teori positivisme. Demikian cuplikan video dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf ya. Jangan lupa tinggalkan like, comment, dan subscribe. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.